Halo Sobat Kuliner Ramadan Feby dimanapun kamu berada. Nah di video kali ini kita bakalan sharing session mengenai beberapa hal, yaitu setiap langkah kita harus menyertai Allah. Nah sekarang kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Junes. Halo Pak Junes. Halo. Wah, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik ya. Nah dan tentunya tema kali ini Pak, kita setiap langkah kita harus menyertai Allah. Nah pastinya itu kan. Baik, mungkin langsung aja nih Pak, pertanyaan pertama itu mengenai dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita harus menyertai Allah nih Pak. Iya. Nah menurut pandang Bapak itu dalam Bapak menjalankan aktivitas menyertakan Allah itu dalam setiap hal itu gimana itu Pak? Oke, alhamdulillah Sandes, kita sebagai insan ya yang berilmu, berakal, beriman, bertakwa, ya tentunya segala sesuatu harus menyertai Allah dalam kegiatannya. Baik itu kegiatan dalam sehari-hari, kegiatan perkuliahan, kalau mahasiswa, dosen, pekerjaan, bisnis dan sebagainya, ya harus menyertai Allah. Ya, cara menyertai Allah ya kita harus bertakwa, harus ingat segala sesuatu ini kita kembalinya kepada Allah gitu kan. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu sudah jelas. Hidup kita, semua ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita paham mengenai hal itu, tentunya itu untuk melaksanakan segala suatu kegiatan kita pasti harus ingat Allah itu. Ya, dengan cara ya melakukan kegiatan Bismillah terlebih dahulu. Ingat bahwasanya rezeki dari Allah. Semuanya hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Jadi segala suatu kegiatan yang kita lakukan ya sertakan Allah. Dan bermitra itu, berbisnis itu ya mitra itu jangan mitra hanya dengan manusia saja, tapi kita harus bermitra juga dengan Allah. Kita minta rezeki kepada Allah ya tentunya kita harus ingat Allah selalu gitu. Iya, jadi intinya seperti itu. Berarti setiap langkah kita dari bangun tidur gitu Pak, sampai kita tidur lagi harus menyertai Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Ya, nah, tadi kan Bapak menjelaskan tentang bisnis nih Pak. Nah, dalam pandangan bisnis itu kita harus menyertai Allah juga tentunya Pak. Ya, nah, menurut Bapak nih sebagai entrepreneur muda atau pengusaha muda nih, sekaligus dosen di Feby, cara kita untuk menyertai ke bisnis itu dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bidang usaha itu gimana itu Pak? Gini. Kita melakukan suatu pekerjaan itu awali dengan bismillah kan. Kemudian setelah diawali dengan bismillah, kita juga bersyukur bahwasanya kita diberikan rezeki dan sebagainya. Jadi dalam bisnis entrepreneur ini kita tidak bisa hanya mengandalkan keilmuan secara teori saja. Iya, benar Pak. Praktik kita hebat, tapi kita tidak ingat kepada Allah. Misalkan kita lupa bahwasanya segala sesuatu ini atas izin Allah kan. Karena kita muslim, kita Islam, tentunya kita harus bisa menyertai Allah segala sesuatu dan kegiatan kita, karena minta ridha Allah kan. Bermuamalah berbisnis itu bermuamalah dan manusia, benar, antar manusia hablum minan nas, tetapi dibalik dari situ kita harus yakin dan harus benar-benar yakin bahwasanya semuanya itu karena kehendak Allah, dan kita mengejar untuk ridha Allah, bukan hanya untuk dunia saja gitu. Ya dunia perlu, karena ada pepatah mengatakan ya i'malil dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa malil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Itu sudah jelas bahwasanya kejarlah dunia seakan-akan ya hidup selamanya kan. Tapi untuk akhirat ya seakan-akan mati esok. Berarti dunia tetap harus dikejar, muslim harus kaya. Ya kan? Tetapi jangan lupa bahwasanya semuanya kehendak Allah, ridha Allah, dan kita harus mengejar rahmatnya, barokahnya, kemudian ridha Allah. Banyak orang yang emang hebat, bisnis hebat, jabatan hebat, segala macam hebat, tapi dia lupa kepada Allah. Dan ketakwaan hanya Allah, hablum minallah itu hanya Allah dan kita yang tahu gitu. Mengenai casing ya berbeda-beda, tetapi kalau hati hanya Allah dan kita yang tahu gitu kan. Orang mungkin berpendapat oh dia nih nggak baik, belum tentu menurut Allah, belum tentu nggak baik. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik, ya gitu kan. Intinya kita fokus. Kalau dalam bisnis fokus usaha. Awali bismillah, akhiri dan alhamdulillah, bersyukur, tawakal, minta barokah dan ridhonya. Allah memberikan apapun ya itu sudah jalannya gitu. Tapi ikhtiar harus tetap jalan gitu kan. Gitu Mas Sandes. Oke, berarti setiap langkah kita itu dalam setiap bisnis misalnya hari ini bisnis kita sepi, itu mungkin ada suatu hambatan, mungkin apa gitu Pak. Kita mungkin kurang menyertakan Allah atau gimana itu Pak? Jelas. Kita kan harus menyertai Allah itu
ikhtiar sudah kita lakukan, langkah-langkah secara keilmuan kita sudah lakukan, secara teori kita sudah lakukan, sudah kita praktekkan. Jangan lupa doanya tadi, berdoanya tadi. Setelah berdoa, ya tawakal, serahkan kepada Allah. Kadang-kadang kita berdoa untuk langsung dikabulkan pada saat itu juga. Nggak demikian rumusnya gitu kan. Karena kita ikhtiar, karena ikhtiar hasil itu tidak akan mengkhianati gitu. Kalau misalnya ikhtiarnya bagus. Iya, benar. Tapi kadang-kadang ikhtiar kita tidak diiringi dengan doa, tidak menyertai Allah di dalamnya. Bisnis itu hanya untuk manusia tapi tidak berbisnis dengan Allah. Karena entrepreneur itu berbisnis pada Allah juga. Contohnya zakat itu kan wajib. Iya, benar, Pak. Zakat itu kan wajib, itu berbisnis loh secara tidak langsung. Ya enggak? Berapa pendapatan kita? Zakat emalnya keluarkan, zakat penghasilannya dikeluarkan, zakat apalagi yang fitrah dan sebagainya itu harus dikeluarkan. Nah itu bisnis dan Allah gitu. Mau rezeki dari Allah tapi tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, berarti nggak bisa berbisnis bermitra dan Allah, nggak bisa berarti tandanya kan? Iya, benar. Gitu kan? Berarti tandanya ya ikhtiarnya sudah, misalkan ada kekurangan dari situ, ya lakukan lagi ikhtiar, doa lagi. Seperti itulah hidup manusia. Ikhtiar, berdoa, bersyukur, kemudian tawakal apapun yang diberikan. Ada yang kurang, perbaiki lagi, pelajari lagi. Hidup kan sederhana sebenarnya kan. Kadang-kadang yang membuat kita pusing, membuat kita tidak bahagia, membuat kita pening pala, kata orang Palembang kan. Itu kita sendiri yang membuat kita repot. Sering mengeluh gitu kita aja yang overthinking sehingga membuat kita nggak bahagia, membuat kita bahasa Palembang tuh bingsal, ya kan? Iya benar Pak. Kan? Ya dah. Ya. Kenapa? Karena kita sendiri tidak yakin. Kalau kita yakin, kita tetap bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah dapat rezeki ini, kan? Iya benar. Kemudian kita ikhtiar, kemudian kita berusaha, kemudian kita belajar, kemudian kita berdoa, kemudian kita tawakal. Ya kan? Iya. Ya bahagia kalau menurut saya. Konsepnya seperti itu. Iya, benar sekali Pak. Apalagi nikmat yang paling mudah itu kesehatan Pak ya. Betul, diberi kesehatan. Karena saat ini kita bisa bernapas saja itu nikmat yang sangat luar biasa Pak ya. Iya. Kan bersyukur itu kan mengingat Allah. Iya benar banget Ya Pak. kan? Iya. Kalau orang nggak bersyukur berarti dia nggak ingat Allah. Simple gitu. Iya kan? benar Pak. Menyertakan Allah selalu dalam kegiatan. Dia bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Setiap perkara Ya kan? kita harus menyertai Allah gitu Benar, Pak ya. baik hablum minan nas maupun hablum minallah gitu. Ya simpelnya seperti itu. Sandes. Iya baik Pak. Nah sekarang kita pesan-pesan nih Pak. Pesan untuk anak-anak muda atau mahasiswa maupun masyarakat nih Pak. Yang saat ini mungkin dalam keadaan lagi kurang bersyukur atau gimana gitu Pak. Mungkin ada nggak sih Pak pesan untuk mereka yang sedang galau gitu Pak? Ya galau ya. Iya. Kenapa harus galau gitu ya? Ya emang masalah setiap orang memiliki berbeda masalahnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak Febi, Win Raden Fata Palembang ya jangan lupa bersyukur gitu. Di keadaan apapun, dimanapun kita berada, kapanpun ya tetap harus bersyukur. Iya benar. Bersyukur kita punya kendaraan, kita punya rezeki, punya pakaian, punya makanan, segala sesuatu itu bersyukur. Awalnya diawali dan bersyukur. Kalau sudah bersyukur tuh rasanya legowo gitu. Alhamdulillah, tidak merasa iri. Karena kalau banyak bersyukur, kita tidak akan merasa iri, kita akan merasa dengki, tidak akan merasa benci dan sebagainya. Karena kita bersyukur, alhamdulillah gitu kan. Karena masih banyak yang di luar sana yang lebih di bawah kita, iya, gitu benar, kan? Ya dah, kita alhamdulillah bisa kuliah, bisa belajar. Yang kemudian kedua, ikhtiar, berusaha terus. Ya, secara agama, ilmu agamanya dijalankan, kemudian secara duniawinya juga jalankan, gitu kan? Teori-teori yang didapatkan dipraktekkan, bukan hanya menjadi teori saja, gitu kan? Jadi ikhtiar terus, ditambah lagi berdoa, ya Allah mudahkanlah dan sebagainya. Habis itu bersyukur, tawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, ya alhamdulillah. Iya, benar. Diulang lagi. Dan menurut saya kalau diterapkan seperti itu oleh mahasiswa Febi, insya Allah akan berhasil dan menjadi sukses gitu. Kadang kita sendiri yang suka membuat kita pusing sendiri Pak ya. Sendiri, kan? Masalah kecil nanti dibesar-besarkan gitu Pak ya. Ikhtiar belum tuntas. Berdoa ida, ya kan? Iya benar Pak. Bersyukur ida, pengen hasil yang bagus ya nggak bisa lah, nggak ada rumus yang kayak gitu. Pengen yang praktis itu Pak, mahasiswa, apalagi mahasiswa nih Pak. Teori mengatakan ya praktekkan gitu kan, nggak ada jalan lain. Pengen berhasil, pengen sukses, pengen menjadi orang gede, pengen mendapat rezeki yang banyak, tapi males bangun siang, tidak bersyukur, tidak ikhtiar, ya dia nggak bakal dapat itu. Gitu kan, intinya gitu. Jadi mahasiswa UIN khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, ingat itu ya, bersyukur, ikhtiar, berdoa ya, kemudian tawakal.
Insya Allah. Masya Allah. Baik, mungkin itu aja teman-teman, kita sharing singkat mengenai beberapa hal tadi Pak ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman FEBI maupun mahasiswa dan masyarakat umum. Dan terima kasih untuk video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mari Pak.